Iya. Enggak. Bapak lu kok katanya pernah maju pilkada? Bapak gue nyalek DPRD tuh. Oh iya, habis berapa? Nggak ada suaranya. Yang nyoblos keluarga doang. Nggak pakai duit ya? Nggak pakai. Sehingga wajar kalau ada pembenaran, udah biayanya mahal. Biaya mahal kan? Betul. Biaya yang dikeluarkan pemerintah juga banyak. Iya. Hasilnya cuma terpilih kepala-kepala daerah yang ditangkap KPK. Terus ngapain kita melakukan pemilihan langsung semu? Ya bayangkan untuk satu pilkada ya, kalau yang di tengah kota itu kan bisa sampai 150 miliar coba. Balihonya aja, baliho itu harganya itu bisa 200 juta dalam sekali pasang 200 juta. Baliho. Sementara dia masang baliho di mana-mana tuh yang Videotron segala macam. Biaya pilkada tuh apa sih? Apa biar kita? Misalkan Mas Suno mau maju nih, pilkada Ranca Ekek. Ranca Ekek itu kota atau kabupaten? Yang jelas kita kan harus dapat dukungan dari partai ya. Oke, dukungan partai. Dukungan Dan partai saya itu kira gratis nggak? Nggak mungkin, nggak ada makan siang gratis kan. Iya, ada. Mesti Ada sekarang. MBG. yang jelas dukungan partai ya mesti ada sesuatu di situ. Oke, jadi kalau bahasa Afrika itu there is no such thing as a free lunch. Tidak ada makan siang gratis ya. Berarti bayar. Bayar. Terus prosesnya Ntar dulu, satu bupati kan mesti didukung oleh 4-5 partai, partai. Lebih bagus 8. atau supaya mayoritas semuanya makin mendukung. kuat. Satu partai itu bisa puluhan miliar kan? Ya. Oke. 2. Setelah itu kan proses di KPU. Oke, KPU kan itu duit misalnya kita hitung aja mereka ngasih 10 miliar tuh buat lolos aja kan, buat dukungan doang. Iya. Gak ada urusan sama kampanye ya. Ada proses di KPU kan perlu dokumen, administrasi segala macam kan perlu banyak juga itu. Berarti dia mesti punya tim ses. Tim ses. Tim ses juga ada biayanya ya. Iya. Ada operasional. Belum lagi nanti deklarasi. Oke, deklarasi. Terus habis itu logistik untuk kampanye. Alat peraga kampanye. Jadi mulai kaos, bendera, tenda, tempat-tempat segala macam. Nanti ada panggung hiburannya. Panggung hiburan. Itu mah bisa 100 miliar kayak gitu. Belum lagi nanti pas coblosan Serangan fajar. Iya. Oh, jangan lupa saksi. Kuncinya. Saksi. Udah 6 item tuh. Saksi itu banyak banget itu. Kalau mau Apalagi per TPS ya. apalagi jadi gubernur Jabar ya. Itu Pak. Jabar tuh daerah dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di dunia dan terluas. Terluas. Iya. Jadi kayaknya bisa 1 triliun tuh kalau Jabar tuh, saya yakin. Makanya kan kalau pemilu kan poinnya kan di Jakarta sama Jabar itu. Udah bisa nguasain, terutama Jawa ya. Jawa lah itu. Udah, pasti dipegang gitu. Bakal menang. Nah, kalau jadi bupati aja mesti uang sebanyak itu, kira-kira yang jadi bupatinya kan nggak mungkin orang biasa. Dia orang kaya atau pengusaha, atau dia orang yang dibiayai oleh pengusaha. Kalau dibiayai pengusaha, kan dia mesti balikin kan. Iya. Dan dia juga harus cari untung kan. Dan dia mesti cari untung kan buat ngebalikin itu. Balikinnya bisa dalam bentuk kebijakan. Ada seorang wali kota pernah cerita, ada yang nawarin dia, calon wali kota nih, tapi dia akhirnya nggak mau, tapi akhirnya menang. Kalau saya mau, saya akan langsung bisa jadi kalau nanti ada syarat-syaratnya. Nanti saya mesti bebasin lahan di kawasan tertentu. Nanti NJOP-nya nggak usah dinaikin sebelum dia beli tanah tersebut. Nanti ada jalan tol baru, usahakan pintu keluarnya masuk ke perumahan dia. Terus ada kebijakan lagi soal, kalau yang di daerah Kalimantan tuh soal tambang, konsesi segala macam. Begitu nggak? Kalau ceritanya sih begitu, cuman saya nggak tahu bener atau enggak. Bapak lu kok katanya pernah maju pilkada? Enggak. Bapak gue nyalek DPRD tuh. Oh iya, habis berapa? Kagak. Orang zaman reformasi tuh. Nggak ada suaranya. Yang nyoblos keluarga doang. Oh, nggak pakai duit ya? Nggak pakai. Iya. Ya makanya sepertinya regulasinya memang harus diubah sepertinya. Undang-undang pilkada, undang-undang pemilunya harus diubah. Tapi sayangnya kan undang-undang pilkada sepertinya nggak masuk dalam pembahasan Lagi tahun panas ini. soalnya. Oh, iya. Tapi selain merevisi undang-undang pilkada, di dalamnya itu supaya menekan biaya politik
biaya politik di daerah itu yang perlu juga dilakukan itu mengesahkan RUU perampasan aset, Bang. Supaya jerak tuh koruptor-koruptor kalau misalkan nggak disahin kan. Oh iya. Iya kan? Betul, Pak. Itu kan yang ditakutin sama koruptor. Iya, data KPK itu ya triliunan. sekitar 171 bupati wali kota terjerat. Udah terjerat ya? Sudah 2004-2005. Ini belum lagi tambah yang Desember akhir sampai yang sekarang. Iya, iya. Terus 30 gubernur. Artinya kan jumlahnya cukup banyak Ya, ini. kalau dengan sistem biaya ekonomi biaya politik tinggi kayak begitu, Nggak akan ada habisnya. nggak akan ada bisa. selesainya. Pasti orang ada terjeratnya juga, Iya. baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Gitu. Ini kan mungkin bupatinya, Pak Bupati, ini aman kok. Ini dana CSR. Walaupun sebenarnya itu fee proyek, cuman karena menerima langsung masuk ke dana CSR. Nah, dana CSR itu bisa dipakai ke yayasan dia. Iya, dikamuflase dengan Iya, kegiatan-kegiatan. yayasan ini gitu. Pak, dan CSR ini mendingan ada di satu tempat aja. Ya udah, di tempat saya aja. Saya punya yayasan, saya punya klub bola, saya punya klub biliar, saya punya yayasan yatim, saya punya MBG, saya punya yayasan ini, gitu. Ya di CSR. Saya punya sekolah, saya punya pesantren, gitu. Bahkan pesantren dibiayai sama duit korupsi juga ya. Serem. Makanya malaikat bingung. Setannya bingung gitu kan. Ini duit korupsi nih. Wah, bagus. Kan setan kan menggoda nih misalnya di Koko. Udah lu terima itu duit korupsi, bagus. Kan anak lu butuh gitu segala macam. Oke. Diambil lah. Wah, setannya seneng tuh. Begitu udah dapat Amerika taruh di pesantren. Setannya bingung. Lah, kok jadi begini ya? Ini dosa apa enggak kata setan. Setannya agak bingung. Nah, kalau udah kayak begini dan sistemnya masih kayak begini, ini nggak akan banyak berubah. Kalau di beberapa negara termasuk di Jepang ya, kalau nggak salah ya, ini jadi buat netizen bisa dikoreksi nih kalau di Jepang itu orang mau jadi anggota DPR misalkan parlemen di sana, itu dia kampanye sendiri dengan apa adanya. Dia ini kampanye di jalan gitu. Ayo pilih saya gitu. Dan dibatasin tuh nggak boleh sembarangan orang menggunakan duit kekayaan dia untuk mengkampanyekan dirinya sehingga dia ada di mana-mana sehingga peluang untuk dikenal orang lebih tinggi. Gitu. Nah kalau di kita modelnya begitu kan, akhirnya hanya orang yang punya duit yang kepilih. Makanya jangan kan kalau anggota DPR katanya 75% lebih adalah pengusaha yang menjadi anggota partai politik. Iya. Ya kalau kita gini suruh maju DPR, DPRD, Nggak ada duit. duit dari mana? Iya. Siapa yang milih? Duit dari mana kita? Wartawan punya duit 20 miliar buat nyalek. Ada caleg DPRD yang gagal, caleg DPR yang gagal wilayah DKI. Cerita dia udah habis sekitar 30 M Oh, untuk maju DPR. Lolos. gagal. Gagal karena saingannya uya-kuya di DKI. Saingannya para artis. Sementara dia politisi, incumbent yang bersaing dengan di Jakarta Timur, bersaing dengan orang-orang artis-artis ini. Ya pasti nggak bakal menang lah. Artis udah terkenal, duitnya banyak. Gitu. Meskipun dia juga bagus sebenarnya, cuman incumbent juga, tapi kalah gitu. Nah kalau kayak begini, mau sampai kapan kan harusnya undang-undang ini direvisi. Karena di undang-undang itu kalau nggak salah ada rincian soal berapa biaya yang dimiliki harta kekayaan dari si calon ini gitu. Lebih detail lah gitu. Jadi kalau misalkan harta kekayaan atau berapa jumlah harta yang dimiliki ini tiba-tiba markup terlalu besar kan pasti menimbulkan kecurigaan. Nah, ini bisa ada indikasi berarti bahwa orang ini titipan atau Ya cuman siapa yang ngurusin gitu kan Mas? Iya. Emangnya Bawaslu ada? Wah ini orang ngasih bansos, money politik, terus langsung dikualifikasi? Nggak ada. Diskualifikasi nggak ada. Nggak ada. Saya belum pernah lihat ada Bawaslu mengeluarkan keputusan karena dia sudah melakukan money politik, paling dikasih teguran. Iya. Nggak ada taringnya. Nggak taringnya, dipanggil klarifikasi, udah jangan diulangi lagi ya. Iya. Gitu. Jangan masuk angin juga itu. Itu juga, Iya. itu juga nggak sendiri kan dia. Gakumnya kan sama polisi sama kejaksaan juga. Iya benar. Nah itu jadi
kalau kayak begini terus masyarakat cuma disuguhin ya begini. Sehingga wajar kalau ada pembenaran udah biayanya mahal. Biaya mahal kan nih? Betul. Biaya yang dikeluarkan pemerintah juga banyak. Iya. Hasilnya cuma terpilih kepala-kepala daerah yang ditangkap KPK. Terus ngapain kita melakukan pemilihan langsung semu? Yang ternyata nggak ada hasilnya. Mendingan kita coba kembali ke DPR. Tapi netizen setuju gak nih bang? Tulis di kolom Iya, komentar. itu komentar. Setuju gak?